Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah, dan berikanlah hamba jodoh yang bisa membimbing hamba menuju surgamu. Di sepertiga malam, seorang perempuan bersujud kepada Tuhannya, memohon ampun dalam dekapan Sang Ilahi, karena baginya tiada tempat memohon pertolongan kecuali hanya kepada Robbinya. Aisyah Az-Zahra Ahmadi, nama yang diberikan Abi kepadaku. Abi pernah bercerita, beliau memberi nama itu karena buktinya cintanya kepada Rasulullah SAW, supaya aku bisa meniru jejak akhlak istri dan anak dari Rasulullah. Insya Allah Abi, aku akan selalu berusaha untuk berakhlak mulia, menjadi wanita yang salihah, yang selalu taat akan perintah dan menjauhi larangannya. Setelah bermunajat kepada Robbi, aku mengambil Al-Quran untuk melanjutkan mendarus bacaanku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Tak terasa air mataku menetes setelah membaca lafaz bacaan dari surat Ar-Rahman. Artinya sungguh-sungguh membuatku tersentuh. Betapa sombongnya aku yang kadang tidak mensyukuri berapa banyak nikmat yang Allah beri kepadaku. Selalu lupa mengucap syukur saat diberi banyak begitu kenikmatan. Saat kenikmatan itu hilang, menangis terseduh-seduh kenapa diberi cobaan yang begitu berat. Ya, itulah manusia dengan segala kesombongannya. Nak, sudah bangun? Sudah mau subuh, Umi tunggu di musola ya? Suara Umi dari luar kamarku. Ya, memang setiap harinya Umi akan selalu membangunkanku untuk sholat subuh berjamaah di musola yang ada di dalam rumahku. Sudah Umi, iya nanti Ica menyusul. Aku langsung bergegas untuk keluar dari kamar. Umi pasti sudah menungguku untuk sholat berjamaah berdua. Abi sudah berangkat berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh, aku membantu Umi untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun ada Ati pembantu rumah tangga, tapi di rumahku tugas rumah tangga itu dikerjakan semua anggota keluarga. Jadi ya tugasnya dibagi-bagi. Aku yang membersihkan kamarku sendiri, Ati yang mencuci, dan Umi yang memasak, karena Abi itu tidak terlalu suka makan masakan dari luar. Katanya Abi sih masakan terenak ya masakan Umi. Masya Allah, romantis sekali Abiku ini. Kami sedang berkumpul di ruang keluarga. Sudah menjadi kebiasaan bila hari Minggu tiba, maka itu merupakan harinya untuk keluarga. Saling sharing, bercerita tentang apa yang telah dikerjakan selama seminggu. Ica, minggu depan kan sudah pengumuman hasil ujian. Kamu mau lanjut berkuliah di mana? Tanya Umi kepadaku. Aku kelas 3 SMA. Minggu depan insya Allah pengumuman ujian kelulusan, dan sebentar lagi aku akan menjadi maba alias mahasiswa baru. Aku sudah bertekad untuk bisa berkuliah di Universitas Negeri Islami Sunnah Ampel. Sudah menjadi impianku untuk bisa berkuliah di sana dari dulu. Aku sudah berikhtiar dan bertawakal. Aku serahkan kembali semua kepada Yang Maha Kuasa. Aku yakin pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Universitas Negeri Islami Sunnah Ampel Umi insya Allah mau mengambil jurusan ekonomi dan bisnis Islam. Boleh kan Umi, Abi? Umi sama Abi sangat mengizinkan langkah yang mau Ica ambil. Kan Ica yang mau melaksanakan amanah yang Ica ambil. Tutur dari Abi sangat bijak. Ridhoi Ica ya Abi, Umi, karena tanpa ridho Abi sama Umi, Ica gak bakal jadi seperti ini. Pasti sayang, Abi sama Umi selalu meridhoi langkah anak Umi satu-satunya. Jawab Umi sambil mengelus rambut dengan lembut. Tapi ingat Ica, dimana dan kapanpun kamu berada, selalu taat perintah Allah dan jangan sampai kamu melanggarnya. Siap Abi, jawabku dengan mengangkat tangan dengan gaya hormat. Di depan mading sekolah dipenuhi dengan puluhan siswa yang berebut untuk melihat hasil kelulusannya. Namun berbeda dengan gadis
jilbab hijau Tosca yang sedang asyik membaca novelnya. Ica, alhamdulillah ya Allah, aku lulus akhirnya. Masa SMA berakhir juga, ucap gadis berjilbab biru muda dengan raut wajah yang gembira. Kamu lulus? Alhamdulillah. Ica, kok gitu doang sih? Kok kamu gak excited gitu? Kamu kan emang lulus, Merah sayangku, temanku yang paling baik hati, ucapku dengan wajah yang pura-pura malas. Maira, dia teman dekatku, sahabatku dari SMP, dan insya Allah sampai jannah. Maira satu-satunya sahabat dekatku. Bukannya aku tidak mempunyai teman selain Maira, tapi Maira itu beda. Maira itu seperti saudara kandungku. Bahkan banyak teman-teman lainnya mengira kalau aku sama Maira itu kembar. Soalnya kemana-mana selalu bareng, nempel berdua terus, jadi sering dikira anak kembar. Seenggaknya kamu excited kek, biar aku senang, menyenangkan hati sahabat kan dapat pahala. Sebahagiamu aja deh Mai, ucapku pasrah. BTW kamu jadi ikut tes universitas kan? Tanya Maira padaku. Jadi dong, kita kan sudah sepakat kuliah dan mengambil jurusan yang sama. Aku dengan Maira memang sudah sepakat dari zaman SMA untuk berkuliah di universitas yang sama dan mengambil jurusan yang sama. Maka dengan itu aku dan Maira harus bersungguh-sungguh ikut tes universitas. Semoga Allah meridhoi langkah baikku dengan Maira. Raut wajah sedih tergambar jelas di wajah Maira. Jelas aku tahu yang membuat wajah Maira terlihat sendu. Aku pun juga sangat sedih melihat di kertas pengumuman bahwa yang keterima di jurusan yang kita berdua inginkan hanya aku. Maira tidak lolos dalam tes. Cak, kita nggak bisa sama-sama lagi, ucap Maira dengan wajah sedihnya. Apaan sih Mei? Kamu kok gitu banget? Kamu masih bisa mengambil jurusan yang lain kan? Kita harus satu kampus ya Mei. Meskipun beda jurusan. Tapi Cak, tapi apa? Kamu harus yakin kalau kamu bisa lolos lagi ke jurusan yang lain. Kamu kan bercita-cita ingin menjadi pengacara, makanya kamu harus mengambil jurusan hukum Islam. Maira pernah bercerita kepadaku, dia bercita-cita menjadi pengacara yang adil, supaya keadilan di Indonesia bisa ia tegakkan. Karena keadilan di Indonesia kian menipis dan hampir musnah. Hanya dengan uang yang bersalah bisa menghirup udara bebas. Membungkam keadilan terbebas dari jeratan hukum yang bersalah. Begitulah dengan hukum alam. Lalu kenapa Maira memilih mengambil jurusan yang sama denganku? Jawabannya, karena ia ingin selalu bersama denganku. Aku sudah menasihati Maira untuk mengambil jurusan yang ia cita-citakan. Namun Maira selalu menjawabnya dengan, kita harus sukses bareng. Mei, dengerin aku. Allah tahu apa yang benar-benar ingin kamu gapai. Allah mau kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan yang ingin kamu impikan. Karena Allah tidak mungkin menukar takdir setiap hambanya. Maira langsung menghambur ke pelukanku, memelukku dengan eratnya. Ica, aku malu sama Allah. Karena aku tidak percaya dengan apa yang aku cita-citakan. Aku takut Allah marah, Cak. Allah tidak marah. Kalau kamu mau bersungguh-sungguh ikut tes jurusan selanjutnya, ucapku dengan nada bercanda. Makasih, Cak. Kamu selalu mengingatkan aku, menegurku bila aku akan berbuat salah. Terima kasih sudah mau jadi sahabat terbaikku. Sama-sama. Karena sebaik-baiknya teman ialah yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya. Karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Musim hujan telah tiba. Semua orang sibuk berteduh mencari tempat berlindung agar terhindar dari guyuran air hujan. Begitu juga dengan laki-laki dengan setelan kantornya. Berteduh di seberang jalan, dipastikan ia akan terlambat masuk ke kantornya.
dikarenakan mobilnya yang mogok di pinggir jalan dan ditambah dengan turunnya hujan yang begitu derasnya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Laki-laki itu mengeluarkan HP di dalam saku jasnya. Dia harus mengabari sekretarisnya untuk mengundur jadwal rapatnya. Tidak mungkin kan ia harus ke kantor dengan baju yang sudah basah terkena air hujan. Setelah mengabari sekretarisnya untuk mengundur jadwal rapat laki-laki itu juga meminta sopir untuk menjemputnya, dan dia harus kembali pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Sopir yang ditunggu oleh laki-laki itu tiba. Dia langsung masuk ke dalam mobilnya untuk kembali ke rumah. Hari ini begitu apes baginya. Yusuf Al-Ghifari, lelaki tampan berdarah Arab Indonesia, umurnya yang 28 tahun. Dia sudah menjadi pemimpin utama perusahaan yang didirikan keluarga besarnya. Berkat otaknya yang cerdas, Yusuf sudah bisa memimpin menjadi direktur utama, CEO perusahaan yang sedang berkembang pesat di pelosok negeri. Baik, rapat kita tutup pada siang hari ini. Setelah Yusuf menutup rapatnya, semua orang yang ada di ruang rapat bergegas untuk keluar dari ruangan. Hanya tinggal Yusuf dan sekretarisnya. Kalian jangan berpikir bahwa sekretaris Yusuf adalah wanita cantik dan juga seksi. Maka kalian akan salah besar. Yang menjadi sekretaris Yusuf adalah sahabat karibnya, tentunya berjenis kelamin lelaki. Bagi Yusuf, semua yang berhubungan dengan perempuan itu merepotkan, kecuali bundanya. Perempuan yang saat ini Yusuf cintai yaitu bundanya dan tentu juga adik perempuannya yang berusia 19 tahun. Bro, gue izin libur ya, minggu depan gue mau ketemuan sama ta'aruf gue. Suara sekretaris Yusuf memecah keheningan beberapa menit yang lalu. Bimantara Armadi, sahabat sekaligus merangkap bekerja menjadi sekretaris di perusahaan Yusuf. Bima dan Yusuf bersahabat mulai dari Bima mulai bekerja di perusahaannya 2 tahun yang lalu. Awalnya, pihak perusahaan menawarkan sekretaris perempuan untuk menjadi pendamping Yusuf saat bekerja. Namun Yusuf yang tidak tahan dengan godaan sekretaris perempuan yang genit kepadanya. Ia langsung memecat sekretarisnya waktu itu. Dan Yusuf meminta kepada pihak perusahaannya untuk memberikan partner kerja yang berjenis kelamin laki-laki. Dan akhirnya Bima yang menjadi sekretaris Yusuf hingga saat ini. Sifat Bima dan Yusuf yang hampir sama membuat mereka cocok untuk menjalin persahabatan. Sama-sama memiliki sifat cuek dan kaku. Entahlah persahabatan apa, jenis apa yang bisa bertahan dengan sifat yang sama-sama datar. Oke, jawaban yang singkat dari Yusuf membuyarkan percakapan mereka. Abang, antarin aku ke minimarket mau beli cemilan buat nonton film. Suara cempreng dari perempuan berusia 19 tahun. Khairun Nisa Al-Ghifari, adik dari Yusuf Al-Ghifari. Nisa begitu manja kepada kakak laki-laki dan abangnya begitu menyayangi adiknya. Di usia Nisa yang sudah beranjak dewasa, Nisa tidak pernah malu menunjukkan kemanjaannya kepada abang tercintanya, Yusuf. Ia tunggu abang di depan, abang mau mengambil mobil dulu. Yusuf selalu menuruti apa yang diinginkan oleh adiknya. Dia tidak pernah menolak apa yang diminta oleh adiknya. Dia tidak bisa. Selama Yusuf masih bisa dan mampu menuruti keinginan adiknya, ia akan selalu berusaha untuk mengabulkan. Sungguh kakak Ebel sekali. Mau kemana nih anak bunda yang ganteng dan cantik ini? Suara bunda saat melihat anak-anaknya berjalan akan keluar dari rumah. Mau ke minimarket, Bun? Jawab Yusuf dengan menghentikan langkahnya untuk menjawab pertanyaan dari bundanya. Adek, hijabnya kok sudah tidak dipakai lagi? Tadi pagi bunda lihat kamu keluar pakai hijab. Tadi itu Nisa pakai hijab soalnya ikut bunda ke pengajian. Kan sekarang mau pergi ke minimarket bunda, jadi tidak perlu memakai hijab. Sayang, kamu sudah dewasa. Kewajiban kamu untuk menutup auratmu.
"Bang, ingetin adik kamu untuk memakai hijab," tutur bunda. "Iya bunda," jawab Yusuf singkat. Sedangkan Nisa menunduk kepalanya takut. Yusuf hanya mengucapkan kata iya kepada bundanya, namun ia tidak pernah menasihati adiknya untuk menggunakan hijab. Yusuf selalu takut menyakiti hati adiknya. "Bunda, kita berangkat dulu. Assalamualaikum." Yusuf menyalimi tangan bunda dan pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke minimarket. "Waalaikumsalam." "Abang mau ikut masuk ke minimarket apa mau menunggu di mobil?" "Abang tunggu di sini aja, Sa." Nisa keluar dari mobil Yusuf. Lelaki tampan itu fokus dengan handphone, mengerjakan filenya yang belum dia selesaikan. Laki-laki gila kerja. Fokus Yusuf tiba-tiba hilang saat ia tidak sengaja melihat dari kaca mobilnya dua perempuan berjilbab syar'i yang baru keluar dari minimarket. Tetapi pandangan Yusuf sangat tertuju kepada perempuan yang menggunakan hijab berwarna biru toska. Wajahnya terlihat sangat anggun dengan pandangan yang tertunduk ke bawah. Yusuf seakan terhipnotis oleh perempuan berhijab itu. Tidak ingin mengalihkan pandangannya dari objek ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pandangan Yusuf buyar saat adiknya kembali masuk ke mobil dengan membawa dua kresek besar yang sangat diyakini isi dari kantong belanjaan adalah snack dan coklat semua. "Sudah selesai?" tanya Yusuf. "Sudah bang, yuk pulang," jawab Nisa dan abangnya menjalankan mobilnya untuk pulang. Saat di kamar, lelaki tampan berwajah Arab yang sedang merebahkan badannya di ranjangnya, ia masih terbayang-bayang akan wajah perempuan yang tadi tidak sengaja dia lihat. Entah kenapa Yusuf begitu mengagumi wajah perempuan tadi. Beribu banyak perempuan berhijab di dunia ini, hanya perempuan tadi yang begitu memikat Yusuf. Yusuf tidak mengenal perempuan tadi. Yusuf hanya melihat dari kejauhan. Yusuf tidak bisa mendengar suaranya, namun mengapa Yusuf justru merasa terpikat hanya dengan sekali melihat? Lelaki tampan itu sangat berharap semoga Tuhan bisa mempertemukan lagi dengan wanita berhijab biru toska. Ya, semoga Tuhan mengabulkan doa Yusuf. Setelah begitu lama, ia tersadar dari lamunannya. Ia beristighfar. "Astagfirullahalazim," ucap batin Yusuf dalam hati. Apa yang telah Yusuf pikirkan? Ia begitu melamunkan perempuan tadi, perempuan yang bukan siapa-siapanya, perempuan yang bukan mahramnya. Lelaki tampan itu harus kembali ke prinsip utama hidupnya. Tidak mau diusik oleh makhluk yang berjenis perempuan. Dia tidak mau tergoda dengan bayangan perempuan tadi. Ya, mungkin Yusuf tadi hanya sekedar kagum belakang saja. Yusuf yakin itu. Setelah kepergian ayah Yusuf, ia adalah kepala keluarga. Ia yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Lelaki tampan itu tidak pernah mementingkan kebahagiaan sendiri. Yang terpenting, bunda dan adiknya harus bahagia. Ia akan merasa ikut bahagia. Prioritas di hidupnya adalah keluarganya, tidak ada yang lain. Karena Yusuf begitu mencintai keluarganya. Bersambung.